Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 5, bangun ruang sisi lengkung BRSL part 1. Ini adalah materi tabung untuk pertemuan keempat, semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP pada hari ini Sabtu, tanggal 29 Januari 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Materi yang pertama adalah tabung. Perhatikan gambar tabung seperti berikut. Kemudian benda-benda yang berbentuk tabung pada kehidupan sehari-hari, di sini ada kaleng biskuit, kemudian ada Nestle, ada Sprite, Fanta, Frisian Flag, dan Cap. Kemudian pengertian tabung. Pengertian tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran sejajar dan kongruen, juga dibatasi dengan himpunan garis-garis sejajar yang tegak lurus dan memotong dua lingkaran tersebut. Unsur-unsur tabung, perhatikan yang gambar di depan. Yang di atas itu adalah tutup tabung. Kemudian ada diameter, berarti dari pinggir ke pinggir atau dari keliling ke keliling tapi lewat titik pusat. Nah, di situ ada pusat lingkaran. Kemudian ada jari-jari adalah setengah diameter. Kemudian alas, selimut tabung, dan tinggi tabung. Kemudian jaring-jaring tabung, perhatikan dari tabung jika dibuka berarti ada tutup tabung yang berupa lingkaran, kemudian alas tabung juga lingkaran yang kongruen dengan tutup, kemudian selimut tabung yang berupa persegi panjang. Kemudian yang volume tabung, karena di sini luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi. Karena luas alas pi r kuadrat, maka volume tabungnya pi r kuadrat kali T atau pi r kuadrat T. Dengan pi adalah nilai pi 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari, T adalah tinggi tabung. Kemudian rumus luas permukaan tabung, perhatikan di sini karena di atas tutup itu adalah lingkaran berarti pi r kuadrat. Kemudian yang di bawah itu sebagai alas itu juga pi r kuadrat, dan selimutnya itu rumusnya adalah 2 pi rt. Maka dari itu luas permukaan tabung adalah luas selimut ditambah luas sisi alas dan ditambah luas sisi atas. Jadi pi r kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 pi rt. Jadi kalau disatuin menjadi 2 pi r dikali T ditambah R. Untuk lebih jelasnya, rumus bangun ruang tabung itu adalah jika volume berarti V sama dengan pi R kuadrat T. Kemudian jika luas permukaan itu 2 pi R dikali dengan R ditambah T. Kemudian luas tabung tanpa tutup, berarti hanya alas dan selimut, berarti rumusnya adalah pi R dikali R ditambah 2T. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan volume tabung berungga. Perhatikan gambarnya. Di sana ada R1. R1 itu adalah jari-jari sisi dalam. Kemudian R2 itu adalah jari-jari sisi luar. Kemudian H atau T itu adalah tinggi tabung. Maka volumenya adalah pi R kuadrat, R-nya dengan yang luar. Kemudian dikurangi dengan pi R kuadrat yang dalam dikali dengan T. Dengan nilai pi 22/7
atau 3,4. Kemudian yang nomor 8, volume dan luas permukaan tabung berongga. Di sini volumenya berarti volume tabung luar dikurangi dengan volume tabung dalam. Berarti pi R kuadrat R-nya yang besar dikurangi dengan pi R kuadrat R-nya kecil dikali dengan T. Atau lebih cepatnya pakai pi T dikali dengan R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Kemudian untuk mencari luasnya, berarti luas tabung berongga adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kemudian alasnya 2pi dikali dengan R kuadrat dikurangi R kuadrat kecil, kemudian ditambah dengan 2pi T kali R ditambah R. R besar ditambah R kecil. Nah, dengan keterangannya, R kecil adalah R1 atau panjang jari-jari dalam. Kemudian R besar itu adalah R2 atau panjang jari-jari luar. Kemudian T itu adalah H atau tinggi tabung atau panjang tabung. Kemudian nilai Pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, kemudian sampai ke contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar. Sebuah kaleng susu kental manis bendera Frisian Flag yang berjari-jari 14 cm dan panjangnya 21 cm berisi susu murni penuh. Nah, hitunglah volume susu dalam kaleng tersebut. Nah, pembahasannya, karena diketahui jari-jari alas R adalah 14 cm dan T adalah 21 cm, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi atau pi R kuadrat T. Jadi pi-nya 22/7, kemudian dikali dengan 14 dikali 14 dikali 21 cm pangkat 3. Kemudian 22, karena 14 dibagi 7 dapat 2, kemudian kali 2 kali 14 kali 21. Jadi hasilnya 12.936 cm kubik. Jadi volume susu tersebut adalah 12.936 cm kubik. Kemudian contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar. Di sini diketahui sebuah tabung yang berjari-jari alas 7 cm dengan tinggi tabung 28 cm. Nah, tentukan volume tabung tersebut. Pembahasannya, jari-jari alas R sama dengan 7 cm dan T 28 cm. Jadi volumenya adalah pi R kuadrat T. Pi-nya 22/7, R-nya 7 kali 7, kemudian T-nya 28 dan menghasilkan 4.312 cm kubik. Jadi volume tabung tersebut adalah 4.312 cm kubik. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan gambar. Di sini diketahui sebuah tabung yang berjari-jari alas 14 cm dengan tinggi tabung 10 cm. Nah, tentukan luas alas, kemudian luas selimut, dan luas seluruh permukaan tabung tersebut. Bahasannya, jari-jari alas 14 cm, tinggi tabung T 10 cm. Jadi untuk poin A, luas alasnya adalah pi R kuadrat, berarti 22/7 dikali 14 kuadrat. Itu artinya 22/7 dikali 196. Hasilnya 616 cm persegi. Kemudian yang poin B, luas selimut itu adalah 2 pi RT, berarti 2 kali 22/7 kali 14 cm kali 10 cm. Itu hasilnya adalah 880 cm persegi. Kemudian poin C, luas seluruh permukaan. Itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Artinya 2 kali 616 cm kubik, cm persegi ditambah dengan 880 cm persegi. Berarti hasilnya 2.112 cm persegi. Nah, di sini ada lanjutan pembahasan dengan cara lain. Kalian bisa mencari dengan luas seluruh permukaan. Rumusnya yang 2 kali luas alas ditambah luas selimut atau 2 pi R dikali dengan R ditambah T. Jadi langsung ketemu 2 kali 22/7, kemudian R-nya kali 14, kemudian 14 ditambah 10. Jadi 2 kali 22 kali 2 kali 24. Jadi hasilnya 2.112 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 2.112 cm persegi. Sama dengan cara yang tadi. Kemudian contoh soal yang nomor 4. Perhatikan gambar. Di sini Ibu Ani memiliki drum berbentuk tabung
dengan diameter alas 70 cm dan tinggi tabungnya 80 cm. Nah, jika 3/4 drum itu berisi air, maka berapa volume air tersebut? Pembahasannya, diameter D sama dengan 70 cm. Berarti jari-jari tabungnya adalah R sama dengan setengah kali D. Jadi setengah kali 70 cm sama dengan 35 cm. Jika dengan tinggi tabung T 80 cm, maka volume airnya 3/4 kali volume drum. Sedangkan drum merupakan tabung, berarti 3/4 kali pi R kuadrat T. 3/4 dikali pi-nya 22/7 dikali R kuadrat, berarti 35 kali 35 dikali T dikali 80 cm. Jadi hasilnya 231.000 cm kubik. Jadi volume air yang ada di drum adalah 231.000 cm kubik. Oke. Kemudian contoh soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Di sini sebuah lilin berupa tabung berjari-jari 14 cm dan tinggi lilin atau panjang lilin itu 42 cm. Nah, tentukan volume lilin tersebut. Pembahasannya, jari-jari tabung atau jari-jari lilin R sama dengan 14. Kemudian tinggi tabung atau panjang lilin T sama dengan 42 cm. Jadi volume lilin pi R kuadrat T. 22/7 kali 14 kali 14 kali 42 cm kubik. Berarti hasilnya 25.872 cm kubik. Jadi volume lilin adalah 25.872 cm kubik. Oke, di sini ada contoh soal nomor 6. Di sini luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup diketahui di sini panjang diameter alas 28 cm, kemudian tingginya 30 cm. Nah, tentukan luas permukaannya. Luas permukaan tabung tanpa tutup itu rumusnya pi R dikali R ditambah 2T. Pembahasannya, diameter D 28 cm, itu berarti R-nya sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14 cm. Kemudian tingginya 30 cm, jadi luas tabung tanpa tutup itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Jadi pi R kuadrat ditambah 2 pi RT atau disingkat menjadi pi R kali R ditambah 2T. Jadi 22/7 kali 14 dikali R-nya 14 ditambah 2 kali T, berarti 2 kali 30. Nah, itu akan menghasilkan 3.256 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut adalah 3.256 cm persegi. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 7. Perhatikan di sini ada tabung berongga. Tabung berongga. Nah, diketahui tabung berongga tersebut mempunyai panjang jari-jari alas 10 cm. 10 cm itu adalah R kecil. Nah, kemudian panjang jari-jari luar 12 cm, itu berarti R2. Dan tingginya itu 20 cm atau H atau T. Nah, tentukan volume dan luas permukaannya. Pembahasannya, jari-jari dalam itu R1 atau bisa ditulis dengan R kecil sama dengan 10 cm. Kemudian jari-jari luar sama dengan R2 atau R besar sama dengan 12 cm. Dan tinggi tabung adalah H atau T sama dengan 20 cm. Maka volumenya pi R besar kuadrat dikurangi dengan pi R kecil kuadrat dikali T. Itu disingkat menjadi pi T dikali dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Jadi 3,14 dikali tinggi itu 20, kemudian dikali dengan 12 kuadrat, dikurangi 10 kuadrat. Jadi hasilnya 2.763,2 cm kubik. Kemudian luas tabung berongga itu 2 kali luas alas ditambah 2 selimut atau luas selimut. Berarti pi 2pi dikali R besar kuadrat dikurangi R kuadrat
R kecil kuadrat, kemudian ditambah 2 pi T dikali R besar ditambah R kecil. Jadi 2 dikali pi-nya 3,14 dikali R besar berarti 12 kuadrat dikurangi R kecil kuadrat berarti 10 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 3,14 dikali 20 dikali dengan 12 ditambah 10. Berarti hasilnya 3039,52 cm persegi. Nah, sampai pada LKPD keempat. Berarti BRSL 41 tentang tabung. Soal nomor 1. Perhatikan gambar, diketahui sebuah tabung yang berjari-jari alas 21 cm dengan tinggi tabung 40 cm. Nah, tentukan volume tabung tersebut. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar. Diketahui sebuah tabung yang berdiameter alas 14 cm dengan tinggi tabung 12 cm. Nah, tentukan poin A, luas alas, B, luas limut, dan C, luas seluruh permukaan tabung tersebut. Kemudian soal nomor 3, perhatikan gambar. Diketahui sebuah besi padat berbentuk tabung yang berjari-jari alas 28 cm dengan tinggi besi atau panjang besi tersebut 70 cm. Nah, tentukan volume besi dan luas permukaan besi. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar, di sini ada 3 kaleng cat. Diketahui sebuah kaleng cat berjari-jari 28 cm dan tinggi 40 cm seperti gambar berikut. Nah, tentukanlah volume 3 kaleng cat tersebut. Oke, 3 kali 3 kaleng cat tersebut. Kemudian soal nomor 5, perhatikan gambar. Pak Dadang mempunyai drum dengan panjang diameter alas 98 cm dan tinggi 120 cm. Nah, jika 4/5 drum tersebut berisi bahan bakar minyak, maka tentukanlah volume bahan bakar minyak tersebut. Kemudian soal nomor 6, diketahui 4 buah gelas berupa tabung tanpa tutup seperti gambar berikut. Nah, mempunyai diameter alas 14 cm dan tingginya 28 cm. Nah, tentukanlah luas permukaan 4 buah gelas tersebut. 4 buah gelas tersebut. Kemudian soal nomor 7, perhatikan. Diketahui luas selimut suatu tabung 528 cm persegi. Nah, jika tinggi tabung 12 cm dan pi 22/7, maka hitunglah panjang jari-jari alasnya. Karena di sini diketahui luas selimut, maka kalian pakai rumus luas selimut tabung, yaitu 2 pi RT. Kemudian soal nomor 8, diketahui sebuah tabung tanpa tutup, seperti gambar berikut. Nah, jika panjang jari-jari alasnya 20 cm dan tingginya 50 cm, maka hitunglah luas permukaan sisi tangki tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar. Diketahui volume sebuah tangki minyak berbentuk tabung 34.496 desimeter kubik. Nah, jika tinggi tabung 14 desimeter, maka hitunglah A, panjang jari-jari alas tangki, yang B, luas permukaan sisi ketiga tangki tersebut. Oke, ketiga tangki tersebut. Kemudian soal nomor 10 atau soal yang terakhir, perhatikan gambar. Diketahui sebuah magnet berongga seperti gambar di samping dengan panjang jari-jari dalam 18 cm, itu artinya R2 cm kalau yang di sini. Kemudian panjang jari-jari luar 25 cm dan tingginya 50 cm. Nah, tentukan volumenya, volume magnet tersebut, dan B, luas permukaan magnet tersebut. Oke, perhatikan contohnya yang tadi. Nah, silahkan kerjakan LKPD 4 BRSL 41 materi tabung. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.